Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Ipan, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat Kak. Tolong yang lain Kak dikabarin biar nggak terlalu malam selesainya. Siap Kak. Pak Wahyu sehat Pak kabarnya Pak. Ya, satu, dua, tiga.
Mana kakak-kakak? Kita udah molor 15 menit ini. Bisa dimulai aja, Kak. Oke, kita mulai saja kakak-kakak. Mohon dihidupkan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Selamat malam kakak, gimana kabarnya? Hampir 1 minggu kita tidak berkomunikasi di dalam ruang virtual. Gimana untuk video aksi nyatanya, sudah selesai kakak-kakak? Ya, lumayan. Gimana Kak Wahyu, video aksi nyatanya sudah kelar? Ya, kendalanya itu ada beberapa kurang menanggapi dengan serius, Kak. Oke, karena pertemuan kita malam hari ini kita akan merefleksi kakak-kakak tentang hasil aksi nyata kakak-kakak terhadap praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi, tema kita pada malam hari ini yaitu kita bersama-sama merefleksi hasil dari aksi nyata kakak-kakak. Jadi, nanti kakak-kakak merefleksi hasil aksi nyata kakak-kakak. Kesepakatan bersama kita yang pertama menyalakan kamera saat di dalam ruang virtual, mematikan mikrofon jika tidak sedang berinteraksi, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi ini kesepakatan awal kita di dalam ruang virtual ini. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama aksi nyata. Yang kedua, kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keterpihakan pada murid. Jadi agenda kita malam hari ini yaitu nanti satu persatu kakak-kakak bercerita atau merefleksi selama kakak-kakak mengambil video aksi nyata. Jadi nanti satu-satu bercerita tentang hal-hal yang sudah dilakukan pada aksi nyata, pengambilan video aksi nyata kakak-kakak. Jadi nanti satu persatu kakak-kakak bercerita
apa atau merefleksikan apa yang sudah dilakukan terhadap video aksi nyatanya. Nah, dalam merefleksi nanti saat kakak-kakak bercerita, kakak-kakak bisa menggunakan framework Burton, yaitu apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, dalam apa ini nanti kakak-kakak ceritakan apa pengalaman yang kakak-kakak dapatkan saat melakukan aksi nyata. Ceritakan. Nah, nanti kakak-kakak bercerita apa pengalaman yang kakak-kakak dapatkan saat melakukan aksi nyata. Yang kedua, bagaimana perasaan kakak-kakak dan tindakan apa yang kakak-kakak lakukan dalam pengajaran tersebut. Itu pertanyaan permatik di apa. Selanjutnya, so what? Untuk apa? Setelah kakak-kakak melakukan pengajaran, apa yang kakak-kakak analisis dari kegiatan yang kakak-kakak lakukan? Di situ tunjukkan pemikiran kritis kakak-kakak. Yang kedua, apa yang kakak-kakak renungkan dalam pengajaran tersebut? Terus yang terakhir, now what? Sekarang apa? Apa yang akan kakak-kakak lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Nah, dari 5 pertanyaan ini nanti kakak-kakak ceritakan pengalaman kakak-kakak saat pembuatan video aksi pembelajaran aksi nyata kakak-kakak. Jadi agenda kita pada malam hari ini hanya merefleksi kakak-kakak. Apa yang kakak-kakak dapatkan, perasaan kakak-kakak, terus analisis kegiatan yang kakak-kakak lakukan, terus apa yang kakak renungkan dalam pengajaran tersebut, dan yang terakhir, apa yang kakak-kakak lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut. Nah, nanti kakak-kakak bercerita satu persatu tentang pengalaman atau refleksi tentang aksi nyata kakak-kakak. Bisa kita mulai kakak-kakak? Siapa dulu yang ingin bercerita? Saya kasih waktu per orang 5 menit untuk bercerita atau berefleksi tentang video aksi nyatanya. Ceritakan apa yang menjadi kendala atau pengalaman yang kakak-kakak lakukan dalam aksi nyata, terus perasaan. Monggo Kak Wahyu yang pertama. Silakan. Kak, ini dalam pembuatan pembelajaran itu saya sendiri tanpa bantuan teman sejawat, dan saya minta bantuan pada peserta didik yang tidak menggunakan seragam untuk mengambil kamera. Pertama itu. Yang kedua, dalam pembelajaran awal saya mulai pembelajaran itu sampai mau ke inti itu kan memori HP saya kan terbatas. Tidak sampai 30 menit, hanya berapa itu 17 menitan lebih. Tidak maksimal. Dari pembelajaran awal, pemanasan, saya melibatkan peserta didik. Jadi peserta didik itu saya suruh memimpin pemanasan. Mungkin karena settingannya tidak saya setting dengan bagus karena secara spontanitas, itu akhirnya peserta didik bingung waktu di kamera itu. Pak, saya suruh ngapa, Pak? Pak, suruh ngapa, Pak? Nah, itu kendalanya. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam pengambilan video itu saya agak tidak melihat RPP, agak kebingungan alurnya dari pendahuluan, inti sampai refleksi. Refleksi itu saya cuma bertanya pada anak,
Apa kesulitan belajar dalam menggiring bola? Terus itu aja yang saya pertanyaan, dan tidak menggunakan secara tertulis, saya hanya tanya jawab pada beberapa peserta didik. Yang kedua, peserta didik putri itu tidak mau melakukan aktivitas seperti yang saya inginkan. Dia hanya sebagai penonton. Saya sangat kecewa sekali dalam pembelajaran. Itu aja, Pak. Dari pengalaman. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Untuk materi Kak Wahyu dalam proses pembelajaran tersebut apa Kak Wahyu? Materi saya sepak bola, karena mungkin dari sesuai dengan RPP itu sepak bola, ternyata peserta putri itu tidak suka sepak bola. Jadi semua tidak ikut. Hanya beberapa, 1-2 orang hanya mencoba aja karena saya paksa. Oke, terus tindakan apa yang Kak Wahyu lakukan setelah mengetahui permasalahan tersebut, Kak? Mungkin saya pembelajarannya harus 2, Pak Anda. Jadi saya menyediakan bola voli sama bola kaki. Jadi peserta putri saya suruh bola voli semua, membuat lingkaran. Mungkin seperti itu nanti, Kak. Atau yang putra saya biarkan sepak bola. Yang putra setelah video itu selesai, dia enjoy melakukan aktivitas itu. Tapi yang putri malah lari ke kantin. Nah, itu yang jadi kesulitan saya. Nah, terus Kak Wahyu, setelah Kak Wahyu mengalami kejadian tersebut, terus hal apa nanti ke depannya yang akan Kak Wahyu lakukan? Mungkin kalau saya mau mengadakan pembelajaran, saya harus mempertimbangkan materi, tanya pada peserta didik. Apa yang kamu mau saat ini? Mungkin anak-anak mungkin pasti atau minta, mungkin saya nuruti itu. Jadi tidak sesuai dengan RPP pembelajaran yang dilakukan, gitu kan. Jadi mungkin saat pengambilan video pembelajaran itu RPP-nya bisa di-print dulu, Kak. Jadi kita bisa sambil melihat, oh setelah ini kegiatan ini, pembelajaran ini, kegiatan setelah ini, oh passing. Jadi bisa membantu Kak Wahyu dalam proses pembelajarannya. Itu mungkin seperti itu, Kak Wahyu. Ya, mungkin. Oke, terima kasih Kak Wahyu atas cerita refleksinya. Monggo peserta yang lain, kakak-kakak yang lain, siapa yang kedua atau saya yang milih, karena ini nanti semua bercerita, Kak. Kita berbagi pengalaman dalam pengambilan video aksi nyata. Oke, Kak Fatoni, silakan Kak Fatoni. Terima kasih Kak Fasil. Jadi mohon maaf sebelumnya karena saya nanti tidak bisa maksimal Kak, karena masih ada acara, mohon maaf. Jadi yang pertama, untuk pengalaman saya dalam melakukan aksi nyata, ini saya mengambil materi tentang permainan bola basket. Nah, di situ di gerakan intinya atau di kegiatan pembelajaran intinya, saya mengajarkan tentang teknik dasar passing, terutama chest pass, bound pass, dan overhead pass. Dalam pelaksanaannya itu awalnya terkoordinir dengan baik, Kak. Dalam pembuatan video itu terkoordinir dengan baik, berdiferensiasi konten kita dengan membagi kelompok, dengan kelompok yang mahir, kelompok yang cukup, dan kelompok yang butuh bimbingan. Tetapi nyatanya pada saat pembagian kelompok itu, di dalam permainan bola basket itu, peserta didik ini kurang antusias dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu, karena pada saat pembukaan itu sudah saya sampaikan materinya di pendahuluan itu, chest pass itu seperti ini, bound pass itu seperti ini, overhead pass itu seperti ini.
Jadi pada waktu melakukan kegiatan berdiferensi konten dengan pemain kelompok dengan tingkat kemahiran dan itu, mereka kurang antusias, "Pak, kelamaan, ayo main." Akhirnya ya jadi kacaunya di situ, Kak. Di dalam pelaksanaan praktek itu, jadi akhirnya mereka itu minta langsung main, jadi antara RPP dengan pelaksananya itu agak berbeda, Kak. Jadi seperti yang saya alami, Kak. Suara saya tidak terdengar, Kak, ya? Terdengar Kak, terdengar Kak. Nah, jadi seperti itu yang saya alami, Kak. Jadi mereka antusiasnya untuk bermainnya, bukan untuk pembagian berdiferensi konten seperti itu, Kak. Mohon tanggapannya, Kak. Oke. Terima kasih Kak Fatoni. Setelah tadi pengalaman Kak Fatoni dalam pengambilan video pembelajaran aksi nyata sudah diceritakan dari awal sampai timbul kejadian Kak ya di situ Betul sekali, Kak. anak-anak yang langsung pengen prakteknya. Nah, setelah mengetahui kejadian itu Kak, tindakan apa yang Kak Fatoni lakukan supaya proses pembelajarannya tetap berlangsung, Kak? Yang saya lakukan memang sebenarnya sih saya pengennya sesuai dengan RPP, tapi karena keinginan mereka yang seperti itu, akhirnya ya saya ikuti kemauan dari peserta didik, tapi tanpa meninggalkan adil gender. Jadi kami bagi bermainnya itu kelompok putra dan putri campur jadi satu, Kak. Seperti itu. Akhirnya ya di dalam permainan bola lancar dengan baik, Kak. Sesuai dengan permintaan peserta didiknya, Kak. Oke. Jadi kasusnya hampir sama dengan Kak Wahyu. Kalau Kak Wahyu Kak. tadi siswa perempuannya yang kurang aktif. Kalau tempat Kak Fatoni ini semua aktif, pengen kegiatan, Aktif, Kak. tetapi Iya. dia inginnya langsung praktek mainnya, tidak mengikuti alur yang ingin Kak Fatoni lakukan. Mungkin itu kayak Betul, Kak. Seperti itu yang terjadi, Kak. Mungkin di situ Kak Fatoni bisa ambil alih kondisi dalam proses pembelajarannya. Mungkin oke, kita ikutin Kak ya, maunya anak-anak. Nah, di situ kita kondisional, Kak. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin saya capai? Nah, mungkin dari saat kemauan anak dalam permainan itu, tujuan pembelajaran saya ini anak-anak dalam melakukan chest pass tekniknya benar. Nah, mungkin saat bermain, Kak Fatoni bisa mengasihkan komando atau instruksi untuk mencapai tujuan yang Kak Fatoni ingin dapatkan dalam proses pembelajaran tersebut, Kak Fatoni. Jadi tetap kita ikutin apa sih kemauan peserta didik kita. Ternyata dia pengen langsung bermain. Tapi tujuan pembelajarannya kita juga jangan ditinggalkan. Apa yang menjadi esensi kita dalam proses pembelajaran tersebut, kita anak-anak arahkan ke situ. Mungkin seperti itu. Untuk tujuan pembelajarannya, Kak, kemarin kalau tujuan pembelajarannya seperti yang saya sampaikan itu anak mampu melakukan passing dengan chest pass, bound pass dengan overhead pass dengan baik, itu bisa terlaksana, Kak. Dan di situ juga saya melakukan penilaian secara otentik, Kak. Dalam permainan itu saya langsung memberikan penilaian dengan melihat cara mereka bermain, bagaimana mendribble bola, bagaimana dia melakukan chest pass, overhead pass di dalam permainan itu, Kak. Oke, jadi walaupun kita langsung game, tetapi esensi tujuan pembelajarannya, penilaian otentiknya tetap tersampaikan, Kak ya. Itu sudah bagus, Kak. Jadi kita tetap mengikuti kemauan anak, walaupun
itu tidak sesuai dengan urutan di dalam RPP, tetapi secara garis besar Betul, Kak. dalam tujuan pembelajaran yang kita buat itu sudah tercapai. Iya. Oke, Terus terima satu kasih. pertanyaan, Kak Fasil. Oke, Kak Satu Fatoni. pertanyaan, Kak Fasil. Jadi kemarin karena itu kan setelah selesai itu kan cuaca yang sangat panas, Kak, ya sekarang ini, Kak, ya. Ya, betul. Terus saya melakukan pendinginannya itu di ruang kelas itu bagaimana, Kak? Nggak Sekaligus apa-apa, Kak. Nggak penutupannya apa-apa. di situ. Iya, nggak apa-apa. Jadi di Karena ya situ kondisi cuaca. nggak apa-apa, Kak. Kalau videonya itu dijeda, disambung lagi nggak apa-apa. Kalau emang Ya, itu kepotong, ya digabungkan saja nggak apa-apa, Kak. Aman, nggak kalau masalah. untuk yang terpotong itu untuk pendahuluan itu terpotong, untuk penutupan terpotong, tapi untuk kegiatan inti pembelajarannya itu tidak terpotong sama sekali, Kak. Oke, nggak Jadi apa-apa, Kak. saya hanya Diedit saja, menggabungkan Kak. pembukaan dan penutupannya, Kak. Oke, Kak, terima kasih, Oke. Kak. Oke, terima kasih, Kak Fatoni. Silahkan kakak-kakak yang lain. Oke, silahkan Kak Dwi. Ya, terima kasih Kak Fasil. Kemarin ketika saya melakukan pengambilan video seperti juga dengan Kak Wahyu, saya dibantu oleh peserta didik yang tidak memakai pakaian seragam. Mereka Oke. antusias untuk membantu saya dalam mereka yang membuat video yang set untuk kameranya, gitu ya. Waktu itu malah mau dibantuin sama Kak Ahmad Fatoni, tapi peserta didik saya tidak mau, mereka ingin melakukan membuat itu sendiri. Kemudian ketika di kegiatan inti, kami pindah ke lapangan. Kemudian memang pada saat itu cuaca sangat panas ya Kak ya, sehingga pembelajaran kami terkendala. Terkendalanya begini Kak, kalau yang laki-laki, karena memang secara fisik kuat, mereka tetap melaksanakan pembelajaran, dan yang perempuan itu pembelajaran kami tentang permainan bola kasti Kak. Ketika pembelajaran itu dilakukan, praktek itu dilakukan, beberapa peserta didik yang perempuan, karena merasa kurang mampu melakukan pukulan atau memukul bola, dan juga kurang mampu dalam lari, sehingga mereka itu enggan untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Karena juga teman-teman yang laki-laki itu suka mengejek, "Ini nanti pasti kena lagi dan kepukul, kami tukar tempat," gitu Kak. Itu yang jadi kendala saya ketika pembelajaran ketika permainan bola kasti itu dilakukan di lapangan. Nah gitu Kak. Selebihnya tidak ada. Oke, terima kasih Kak Dwi atas pengalaman saat melakukan aksi nyatanya. Jadi materinya apa Kak? Permainan bola kasti Kak. Oke, jadi di situ langsung bentuk permainan Kak ya? Iya, karena kan sebelum di inti itu saya sudah melakukan, di minggu sebelum itu kami sudah melakukan di plan pembelajarannya, secara materi sudah, ketika sebelum melakukan kegiatan, saya juga sudah menerangkan, nanti melakukan pukulan melambung, mendatar, atau menyusur tanah. Kemudian peserta didik saya beri kebebasan untuk melakukan pukulan itu dengan cara yang mereka sukai atau yang mereka mampu. Boleh melakukan salah satu dari ketiga jenis tersebut, Kak. Oke, jadi sebelum masuk ke permainan memang sudah dijelaskan Kak ya, kesepakatan atau materi awal tentang teknik-teknik dalam permainan bola kastinya. Jadi di situ sudah Kak Dwi tunjukkan analisisnya. Terus tadi timbul sebuah kejadian Kak ya, hampir sama dengan Kak Wahyu, peserta perempuannya banyak yang tidak maksimal dalam mengikuti pembelajarannya. Nah, di situ
apa yang Kak Dwi lakukan supaya proses pembelajarannya tetap berlangsung? Ya, saya memberi motivasi kepada yang perempuan, walaupun mereka secara merasa dirinya kurang mampu untuk melakukan pukulan dan tidak pandai juga dalam lari, sehingga mereka takut kalau saya mukul nggak kena, kemudian lari saya kurang kenceng, saya nanti pasti kena bola, maksudnya badannya kena dan akan pergantian tim kan yang mukul jadi jaga. Dan kalau itu terjadi dia merasa karena teman-temannya pasti yang lainnya pasti mau, gara-gara kamu kita pindah tempat. Jadi seperti itu secara psikologi. Kemudian saya memberi semangat kepada peserta didik tersebut untuk mencoba, karena inilah kesempatan mereka untuk menunjukkan peningkatan yang sudah dilakukan tadi dengan yang kemudian karena sudah beberapa kali bertukar tempat, saya memberi itu, "Oh, kamu tadi kan, sudah mencoba, siapa tahu dengan mencoba lagi kamu akan menjadi lebih baik." Dengan pemahaman seperti itu peserta didik satu persatu, ya tidak semua, Kak, itu yang perempuan sudah mulai untuk mau melakukan pukulan lagi, gitu. Oke, terima kasih Kak Dwi. Selanjutnya untuk penilaian otentiknya Kak. Kemarin itu karena memang cuaca panas dan anak perempuannya seperti itu, jadi saya memang kemarin sering mendampingi yang perempuan. Untuk penilaian itu setelah permainan inti, saya nilai dulu, memang nggak kelihatan, kebetulan nggak terlihat dengan video, Kak, tapi saya nilai dulu sebelum saya melakukan kegiatan penutupnya di ruangan. Jadi sebelum ke tag video, itu sebenarnya saya nilai dulu, Kak, hanya memang tidak terlihat dengan kamera. Seperti itu, Kak. Jadi tetap Kak ya, ada penilaiannya di saat proses pembelajaran tersebut. Ya, ada, Kak, dan setelah di penutup saya juga menggunakan LKPD. Jadi anak saya beri soal, sehingga itu juga merupakan satu penilaian yang maksudnya tentang materi, Kak. Selain tadi yang penilaian otentiknya di lapangan. Oke. Seperti itu. Terima kasih Kak Dwi. Jadi tetap terlaksana semua Kak ya, dari modul ajar yang Kak Dwi buat dengan proses pembelajarannya, walaupun di situ ada peserta didiknya yang kurang optimal, tetapi esensi dari tujuan pembelajaran seperti Kak Fatoni tadi sudah tercapai Kak ya. Sudah, Kak. Terima kasih Kak Dwi. Ya, terima kasih Kak Selanjutnya, Fasil. monggo Kak Sugi. Baik Kak Fasil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang saya lakukan dalam aksi nyata. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Kak Dwi tadi, bahwa dalam pengambilan gambar pun sama, pengambilan video, bahwa kita mengajak dari anak yang tidak ikut ataupun praktek dalam Gobag Sodor, karena kebetulan pada waktu itu Kak Fasil, secara alhamdulillah itu pelaksanaan kami kondusif, dalam arti kondusif itu bahwa anak-anak tidak di kelas semua. Kemudian dalam pelaksanaannya itu memang kita ambil dari anak-anak yang waktu itu berlatih bersama, antara kita ambil kelas 1, kelas 2, kita gabung dengan kelas 1. Nah, dalam pelaksanaannya mungkin karena tidak dilombakan, jadi mungkin ada yang kurang semangat dalam pelaksanaan setelah pemanasan, dan arahan dari saya dalam permainannya, dan saya juga wasitnya, sehingganya anak dari kelas yang 3 itu, kelas 3, mereka
agak meremehkan mungkin. Tapi dalam pelaksanaannya setelah kelas 3 itu dalam pelaksanaan pertandingan atau praktik gobak sodor itu merasa kalah poin 2 sama yang kelas 1 sehingga dia timbul motivasi semangat untuk melaksanakan perlawanan dalam acara gobak sodor itu. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan itu anak-anak juga semangat. Alhamdulillah cuacanya juga mendukung. Kami tidak di ruangan, langsung di lapangan. Cuman pada waktu pengambilan gambar kemarin itu kendalanya ada yang namanya di tempat kami memang air Kak. Kita beli air sehingga ada mobil di situ. Jadi ya untungnya kita jarak kita kasih waktu supaya berhenti dulu dalam pelaksanaan itu. Nah, dalam pembelajarannya karena memang gobak sodor ini adalah olahraga yang tradisional, belum ada panduannya. Cuman saya mengingat pengalaman saya waktu kecil, Kak, itu yang saya lakukan seperti itu. Saya rasa itu dulu yang dapat saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sugi atas cerita pengalaman saat melakukan aksi nyata. Terus bagaimana perasaan Kak Sugi dan tindakan apa yang dilakukan dalam pengajaran tersebut, Kak? Perasaannya gimana saat pengambilan itu, Kak? Ya, perasaannya senang, Kak. Yang jelaskan memang karena gobak sodor itu kan dianjurkan olahraga tradisional, sehingga mungkin anak-anak kan, untuk anak-anak zaman sekarang ini mungkin nggak kenal, tapi alhamdulillah sebelum itu memang kita arahkan pelaksanaannya, gitu. Ya alhamdulillah, baik mereka bisa mengikuti. Ya kita juga senang, artinya bisa melaksanakan olahraga gobak sodor yang sudah sekian puluh tahun jarang dijadikan pembelajaran ulang di sekolah. Oke, jadi di situ Kak Sugi merasa senang, Kak ya. Jadi dalam tindakan yang Kak Sugi lakukan dalam pengajaran tersebut menumbuhkan jiwa budaya, meningkatkan budaya kita tentang permainan tradisional, Kak ya. Karena mungkin peserta didik kita banyak yang sudah melupakan permainan-permainan tradisional. Disitulah timbul rasa dan tindakan yang Kak Sugi lakukan supaya peserta didiknya bisa mengetahui dan melestarikan budaya tentang permainan tradisional. Permainannya apa, Kak Sugi? Ya, Kak. Permainan tradisional apa yang Kak Sugi lakukan? Gobak sodor, Kak. Oh, gobak sodor. Oke. Terus permainan gobak sodor itu Kak Sugi. Itu tadi Kak Sugi untuk peserta didiknya dicampur, Kak ya? Iya, Kak, iya. Karena memang waktu itu kita persiapan untuk lomba di kabupaten, Kak. Oh, oke. Jadi peserta didiknya digabung, tidak merucut ke kelas berapa gitu, Kak ya? Ya, itu juga waktu latihannya cuma 1 minggu loh, Kak, waktu itu. Iya. Oke, enggak apa-apa, Kak Sugi. Terus ada penilaian otentiknya enggak, Kak Sugi, dalam proses pembelajaran permainan gobak sodor yang Kak Sugi lakukan? Penilaian kami langsung di lapangan, Kak. Jadi kita nggak pakai alat tulis, Kak. Jadi kita lihat anak-anak itu. Oke, jadi itu. Oke, mungkin terkendala sinyal Kak Sugi. Ya, Kak. Oke. Jadi dari cerita Kak Sugi tentang video aksi nyatanya,
mungkin nanti saya bisa lihat untuk video kakak-kakak kalau sudah diupload. Saya pengen lihat satu persatu. Selain mendengar cerita dari kakak-kakak nantinya, kalau dari Kak Sugi mungkin untuk penilaian otentiknya Kak Sugi bisa nanti dilakukan. Entah itu teknik dasarnya Kak bisa dinilai, tidak hanya penilaian tersebut bukan hanya penilaian poin saat bermain Kak, tetapi penilaian otentik di sini kakak-kakak melihat, Kak Sugi melihat peserta didiknya, oh tekniknya sudah benar atau belum, terus teknik saat mematikan lawannya sudah benar atau belum. Nah, di situ Kak Sugi bisa melakukan evaluasi atau penilaian. Nah, mungkin itu tambahannya Kak Sugi. Dan di situ juga itu dicampur nggak Kak Sugi antara perempuan dan laki-lakinya atau laki-laki saja? Khusus laki-laki Kak, khusus laki-laki. Oh, khusus laki-laki. Jadi besok lagi bisa ditambahkan yang perempuan juga suruh main Kak Sugi. Jadi biar yang perempuan juga mengetahui, oh begini cara bermain bak sodor itu seperti ini. Jadi semua bisa mengetahui entah itu peraturannya, cara mainnya, dan teknik-teknik dasar lainnya. Iya Kak, setelah itu Kak, kemarin kita praktek pembuatan video, anak-anak tuh setiap ini ngajaknya gobak sodor terus loh Kak. Oke, jadi dia merasa senang Kak, mungkin bermain gobak sodor ini asing buat mereka, dan ternyata saat dilakukan merasa menyenangkan nggak? Jadi anak-anaknya, oh biasanya cuma main poli, servis saja nggak nyampe loh. Dalam permainan gobak sodor ini kok ada hal-hal yang berbeda yang mereka rasakan, makanya timbul rasa ingin tahunya tinggi akhirnya Kak. Saya juga diajak main terus, tapi juga main lagi Kak tadi. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke, terima kasih Kak Sugi. Silakan yang lain. Kak Warji, udah siap? Bisa. Oh ya, oke Kak ya. Oke Kak Fasil. Oh iya Kak, pengalaman saya kemarin Kak, gini Kak. Kemarin kan saya ngambil video passing bawah. Nah, oke. Nah, permainan bola voli Kak ya? Passing bawah dalam permainan bola voli. Nah, ini yang jadi pengalaman saya itu anak yang pintar Kak, merasa nggak sabar. Karena dia mikirnya pengen buru-buru main Kak. Nah itu. Kasusnya sama dengan Kak Fatoni berarti? Iya Kak. Karena kan pertama saya melakukan passing bawah berpasangan. Tuh, dia mikirnya kapan Pak kok nggak main ini Pak, ini kapan ini mainnya gitu Kak. Nah, mungkin itu Pak. Mungkin itu Kak pengalaman saya. Oke, jadi secara garis besar sama dengan Kak Fatoni ya Kak Warji. Iya, iya, jadi anaknya mungkin sudah merasa bisa dengan permainan materi passing bawah. Nah mungkin solusinya banyak divariasi aja Kak. Jadi variasi, Kak, ya? Yang di situ mungkin anak-anak belum pernah melakukan, jadi dia termotivasi. Oh iya, mungkin jenuh Kak ya? Mungkin di situ dalam proses pembelajarannya kita variasikan, atau setelah berpasangan atau 3 lawan 3 passingnya berkeliling atau gimana, yang di situ membuat mereka kreatif buat mungkin tim lah atau ya. gimana. Nah di situ timbul rasa senang, termotivasi. Nah betul Kak Warji. Jadi di situ mungkin ada variasi-variasi yang lain untuk menimbulkan rasa senang peserta didiknya. Nah, walaupun nanti akhirnya juga dia akan ke permainan lagi, nggak masalah. Iya. Terus
dari kejadian tersebut solusinya apa yang Kak Warji lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Nah, Atau saat itu nggak mungkin yang pertama kan passing bawah berpasangan nggak. Nah, terus mungkin itu pada saat passing bawah itu berpasangan saya percepat Kak. Pokoknya saya percepat gimana caranya anak itu biar nggak bosan langsung main aja Kak. Main oke. waktunya. Nah, dalam saat melakukan passing bawah Berpasangan. sudah melakukan penilaian otentik belum Kak? Atau setelah Alhamdulillah selesai sudah Kak. pembelajaran? Alhamdulillah sudah. Habis praktek permainan langsung bagi dua, bagi kelompok. Oke. Berbentuk rubrik atau seperti apa Kak untuk Langsung penilaian otentiknya? pengetahuan aja Kak. Langsung. Oh, bentuk LKPD. Iya, LKPD. Terus di awal pembelajaran Kak ada bentuk-bentuk permainan dalam proses pemanasan ada nggak Kak? Atau biasa pemanasan dinamis statis? Ya, ada Kak. Habis pemanasan itu ada permainan game kecil Kak. Ya lempar-lempar bola gitu. Cara berkelompok, cepat-cepatan gitu Kak. Jadi ada variasi Permainan Kak ya kecil, dalam iya Kak. variasi dalam bentuk pemanasannya. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak Warji Oke, Kak. atas Oke, Kak. pengalaman dalam melakukan aksi nyata. Monggo peserta yang lain yang belum. Kak siapa ini yang Kak Ipan? Ya Kak. Silakan Kak Ipan berbagi cerita pengalaman pengambilan video kemarin. Oke, terima kasih Kak Fasil atas waktunya. Jadi pengalaman saya ketika melakukan aksi nyata pengambilan video kemarin, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Karena sebelumnya anak-anak sudah saya briefing Kak, dari jauh-jauh hari sudah saya briefing, sudah saya jelaskan tentang materinya. Terus materi video kemarin itu sama Kak, kayak materi yang pengambilan video yang pertama. Cuma saya perbaiki aja. Kalau misalkan ada kekurangan gitu saya perbaiki. Gitu. Terus kalau masalah kendala itu jelas ada Kak. Masalah kendala. Contohnya di saat saya melakukan penjelasan materi itu kendala yang pertama di mikrofon Kak. Kayak seperti dulu. Jadi kalau kita pakai mikrofon itu nggak bisa jauh-jauh dari handphone. Paling jarak cuma sampai 3 meter itu udah apa ya, hilang sinyalnya. Gitu. Terus kita juga harus selalu menghadap ke arah handphone. Nggak bisa membelakangi handphone. Kalau kita membelakangi handphone itu suaranya hilang. Dan itu sesekali 2 kali itu saya lupa Kak. Namanya di lapangan keadaan kondisi cuacanya panas. Kita menjelaskan kalau cuma nggak mempraktekkan kan gimana gitu Kak ya. Jadi saya di situ sesekali 2 kali lupa kadang. Oh iya, lagi pengambilan video pakai mikrofon gitu. Jadi yang saya temukan kendalanya di situ Kak. Jadi untuk suaranya ya sebagian ada yang kemresek gitu Kak. Gitu. Terus yang namanya anak-anak Kak, diajar materi saya kan sepak bola. Alhamdulillah kalau masalah antusias, anak-anak itu mengikuti semua antusias. Tapi yang namanya anak-anak, saya suruh materi mempraktikkan misalkan passing menggunakan kaki bagian dalam, luar atau punggung kaki itu anak-anak masih kesusahan Kak. Jadi saya bebaskan kepada mereka mau menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan punggung kaki, menggunakan kaki bagian luar, itu terserah mereka. Yang penting bocah iso nendang gitu Kak. Apalagi kalau anak perempuan. Kalau anak perempuan ya intinya yang penting bisa nendang gitu. Itu Kak. Ya alhamdulillah sejauh saya mengambil video ya berjalan dengan lancar.
Tuh. Oke, jadi materi yang Kak Irfan ambil tentang melakukan teknik dasar gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Contohnya menendang sama menggiring. Oke, jadi teknik dasar Kak ya, gerak Iya. dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam permainan sepak bola. bola. Oke. Di situ tadi Kak Ipan menceritakan kesulitan-kesulitan Kak ya, peserta Iya. didiknya dalam melakukan passing Kak ya. Iya, Kak. Oke. Jadi solusi yang Kak Ipan tawarkan ke peserta didik setelah mengetahui peserta didiknya mengalami kesulitan apa Kak? Ya itu Saat tadi proses Kak. pembelajaran. Itu tadi, misalkan di materi saya kan menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan juga punggung kaki. Itu harus dipraktekkan semua. Dalam video pertama saya dulu sudah saya praktekkan, tapi anak-anak nendangnya cuma mak ketuil gitu loh Kak, cuma pelan, bahkan nggak sampai di teman yang dituju. Terus saya bebaskan kepada mereka, sing penting kalian bisa nendang sampai ke tujuanmu. Itu mau kamu pakai kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau punggung kaki, sing penting sampai bola itu sebisa mungkin sampai dan tepat sasaran sama yang kalian oper gitu Kak. Oke, jadi esensinya di situ anak-anak bisa menendang dulu Kak ya. Iya. Oke, jadi tidak harus tekniknya menggunakan punggung kaki atau kaki bagian dalam. Di situ esensinya anak-anak bisa melakukan passing. Jadi seperti itu Kak ya. Oke. Tetapi saat proses pembelajarannya itu kan video Kak Ivan 2 Kak ya, sama sebenarnya. Iya. Yang pertama dengan yang aksi nyata ini. Yang kedua, aksi nyata. Tapi anak-anak di situ Kak Ivan suruh misalnya dalam modul ajarnya melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam, walaupun di situ anak-anaknya menendangnya kurang pas ataupun tidak nyampe, anak-anak melakukan nggak Kak? Semuanya. Alhamdulillah semua melakukan Kak. Oke, jadi esensinya tetap Kak ya, dalam modul ajar Kakak tujuan pembelajarannya di situ misalnya menendang menggunakan kaki bagian dalam, anak-anak tetap mempraktekkan sekali ataupun 2 kali, walaupun di situ hasilnya mungkin tidak sesuai dengan Kak Ipan harapkan. Makanya solusinya setelah mengetahui anak-anak melakukan tendangan yang mungkin kurang keras atau tidak sesuai dengan sasaran, akhirnya anak-anak disuruh yang penting bisa menendang bola dengan benar, entah itu menggunakan punggung kaki ataupun kaki bagian dalam yang di situ peserta didiknya nyaman dan bisa melakukan tendangan. Oke, itu untuk proses pembelajarannya. Dan untuk proses evaluasinya Kak, apa saja yang Kak Ipan lakukan untuk penilaian atau evaluasinya? Di sana saya juga melakukan penilaian Kak, tapi penilaiannya pada saat inti. Misalkan di saat inti itu saya menyuruh anak-anak untuk melakukan passing melewati rintangan. Di sana saya sediakan kun, sebisa mungkin kalian harus melakukan operan itu harus melewati rintangan. Nah, setelah saya jelaskan, anak-anak mempraktekkan, di situ saya melakukan penilaian Kak. Dan itu terus berlanjut. Misalkan kegiatan yang lainnya menggiring bola melewati sebuah lingkaran yang berbentuk zigzag gitu. Saya juga melakukan penilaian di situ. Tapi setelah anak-anak saya menjelaskan materi, anak-anak menerapkan, terus di situ saya memberikan penilaian. Oke.
Jadi tetap kayak melakukan evaluasi. Terus dalam kegiatan pendahuluan apa saja yang Kak Ivan lakukan? Dalam kegiatan pendahuluan, saya menerapkan permainan olahraga, Kak, seperti halo Kak, suaranya Yes. macet-macet. Jaringan mendung. Halo, Pak Wahyu, suaranya kedengeran nggak Pak? Kedengaran Pak. Ya, Langsung Kak. aja ngomong. Kedengaran Ya. Pak? Ya. Sinyalnya welek barudan nih. Alhamdulillah. Tentang evaluasi. Ya, Kak. Jadi yang pendahuluan, yang pertama saya melakukan anak-anak itu suruh baris, saya bariskan. Lalu sebelum melakukan kegiatan itu seperti biasa melakukan berdoa. Setelah itu saya jelaskan tentang agenda kita hari ini, materinya apa aja. Ya sebelumnya sudah saya jelaskan juga, tapi berhubung lagi bikin video, saya jelaskan kembali gitu. Saya jelaskan, terus langsung kita bermain ice breaking, yaitu ekor naga, gitu Kak. Permainan ekor naga. Oke. Di akhir pembelajaran ada refleksi yang Kak Ivan lakukan? Ya, jadi saya memberikan motivasi kepada anak didik saya. Soalnya anak didik saya itu mayoritas yang laki-laki itu hobi sepak bola, Kak. Nah, di desanya juga dia sudah mulai berlatih dengan SSB yang di desanya. Jadi saya kasih penjelasan kepada mereka bahwasanya pembelajaran sepak bola hari ini itu bisa berguna untuk kalian. Contohnya yang hobi sepak bola itu bisa dipraktekin ketika kalian nantinya sudah bisa bermain sepak bola, cara nendangnya itu seperti ini, menggunakan kaki bagian dalam, baik itu kaki bagian luar atau punggung kaki, terus cara menggiring bolanya itu seperti ini. Itu juga bisa berguna untuk mereka yang laki-laki. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak Ivan. Jadi secara keseluruhan sudah sesuai dengan modul ajar Kak ya? Ya. Oke, jadi ada tahapan-tahapan dari pendahuluan, inti sampai penutup. Nah, di situ tadi sudah Kak Ivan ceritakan dari pendahuluan, dari inti sampai dengan refleksi yang sudah Kak Ivan lakukan. Terima kasih Kak Ivan. Baik Kak, terima kasih. Oke, selanjutnya ya, di sini ada umpan balik. Apa yang sudah kakak-kakak dapatkan hari ini? Apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid di waktu yang akan datang? Silakan dari Kak Wahyu, mungkin bisa memberikan umpan balik Kak Wahyu. Terima kasih Kak. Mungkin dari kegiatan yang sudah saya lakukan ini, saya banyak perlu perbaikan dalam pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Saya akan berusaha untuk bagaimana untuk
mengetahui karakter peserta didik tempat saya untuk mengajar supaya lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan yang saya sampaikan yang sesuai dengan rencana pembelajaran RPP atau khususnya. Yang kedua, dalam pembelajaran itu saya sering tidak melakukan refleksi Pak yang terakhir itu. Nah, itu saya mungkin akan mencoba untuk setiap pembelajaran itu saya mengadakan refleksi untuk kedepannya kekurangan apa saja yang saya perlu perbaiki melalui peserta didik. Mungkin peserta didik lebih tahu daripada saya. Ya, betul. Karena dalam pembelajaran ini mungkin saya merasa ketinggalan zaman mungkin karena ada beberapa peserta didik yang sudah mengikuti klub-klub sepak bola dari pendahuluan itu nggak begitu menarik, tapi setelah saya ya udah main aja kamu terserah, saya serahkan itu malah dia bisa main baik. Mungkin dari itu metode pembelajarannya saya bisa melihat pada sekolah sepak bola itu. Karena di sekolahan sama di klub itu mungkin berbeda. Itu aja kan. Terus pembelajaran yang berbeda pada yang akan datang, mungkin saya akan memberi umpan balik pada peserta didik apa saja yang kurang dari saya. Biasanya kan kita penilaian diri itu mungkin dari peserta didik lebih lebih akurat daripada saya sendiri. Itu aja untuk saat ini. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Jadi dari apa yang sudah Kak Wahyu lakukan di video aksi nyata yang sudah Kak Wahyu buat, jadi apa yang sudah Kak Wahyu dapatkan saat pengambilan video pembelajaran tadi mungkin banyak hal-hal yang harus Kak Wahyu perbaiki ya, mungkin dari apa yang Kak Wahyu ceritakan tadi, Kak Wahyu sudah merasa di situ ada tentang mungkin strategi pembelajarannya Kak ya, bisa kita pelajari lagi tentang apa yang Kak Wahyu sampaikan tentang karakteristik peserta didik di lingkungan tempat mengajar Kak Wahyu, karena kita dalam melihat karakteristik peserta didik kita tidak akan sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi mungkin peserta didik Kak Wahyu tidak bisa disamakan dengan peserta didik di sekolahan saya, karena mungkin lingkungannya, terus karakteristik peserta didiknya yang jelas sudah berbeda, makanya pendekatannya mungkin juga berbeda yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Terus apa yang akan dilakukan tadi disampaikan oleh Kak Wahyu, mungkin ada refleksi untuk kedepannya ataupun umpan balik ya Kak ya. Jadi emang benar Kak Wahyu, jadi kita ini harus bisa menilai juga harus terima kalau dinilai ya Kak Wahyu. Jadi betul apa yang kata Kak Wahyu, mungkin penilaian dari peserta didik ini lebih bermakna, lebih bisa merubah paradigma baru kita dalam proses mengajar kita di sekolah masing-masing. Jadi tidak hanya kita sendiri yang menilai, mungkin bisa peserta didiknya, mungkin bisa teman sejawat yang bisa memberi umpan balik dengan gaya atau metode ajar yang kita gunakan selama ini. Selanjutnya, tadi sudah bagus yang disampaikan oleh Kak Wahyu berkaitan dengan
metode Kak ya, metode ajar. Mungkin di situ dalam permainan sepak bola tadi disampaikan Kak Wahyu, di lingkungannya ada SSB yang mungkin di situ bisa dimanfaatkan oleh Kak Wahyu untuk pembinaan peserta didiknya Kak Wahyu. Jadi itu membantu Kak Wahyu dalam pengembangan prestasi peserta didiknya. Jadi bisa dirangkul itu Kak Wahyu. Kedepannya mungkin pelatihnya bisa diajak bergabung untuk pembinaan prestasi peserta didiknya. Itu emang rutin ya Kak Wahyu untuk SSB-nya itu? Kalau SSB di lingkungan saya itu di desa. Kalau yang di Urinjing yang Mutiara Muda itu anak-anak putri sudah bergabung malah udah lama. Oh, oke. Jadi yang saya dari daerah SSB Mutiara Muda itu banyak yang bersekolah di tempat Kak Wahyu. Iya. Dan kebetulan ada yang pernah ke Jakarta itu ikut Piala Suratin sama ini yang putri itu pernah ke Jakarta juga. Tetapi saya memang menyarankan anak-anak yang putra maupun putri kalau yang berbakat pencak silat atau sepak bola atau apapun saja tidak ada ekskul di sekolah. Jadi saya sarankan untuk mengikuti di klub-klub. Ekskul di sekolah itu hanya futsal aja untuk hiburan seminggu sekali. Oke, nggak apa-apa Kak Wahyu. Jadi kita juga mengarahkan untuk anak-anak yang berprestasi, jika ingin mengembangkan prestasinya, ya boleh bergabung dengan klub-klub yang ada di desa atau di lingkungan sekitar sekolah. Yang di situ bisa menambah jam terbang mereka. Mungkin seperti itu ya Kak Wahyu. Iya Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Wahyu atas umpan baliknya. Di sini Kak Dwi bisa berbagi umpan baliknya, Kak Dwi Damayanti. Iya, terima kasih Kak. Yang didapat hari ini mungkin dari video saya masih banyak kekurangan yang didapat di dalam prakteknya di dalam lapangan. Itu mungkin perlu perbaikan. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan di pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Dengan tadi yang banyak anak perempuan tadi ya Kak Wasil, mungkin saya akan membuat permainan bola kasti tadi menjadi lebih bervariasi. Misalnya yang anak perempuan tadi yang tidak aktif akan saya kasih pembelajaran, misalnya mereka melakukan pelatihan lempar tangkap dengan peserta didik yang lainnya, kemudian yang lainnya tetap melakukan permainan bola kasti, sehingga dengan melihat peserta didik tadi yang ada yang enggan bermain, ada yang pintar bermain, kita akan melihat sebenarnya peserta didik ini kemampuannya atau keinginannya itu ya seperti apa, itu yang harus kita fasilitasi sehingga peserta didik tersebut tetap memainkan permainan bola kasti tetapi dengan variasi yang sesuai dengan keinginan atau kemampuan peserta didik masing-masing. Jadi kita tidak akan memaksa kamu harus main seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Dwi. Jadi dari proses pembuatan video aksi nyata Kak Dwi tadi, karena terjadi masalah kurang motivasinya anak
peserta didik perempuan dalam melakukan proses pembelajaran memang sangat bagus, Kak Dwi. Jadi kita sebagai pendidik tidak kurang hal, Kak ya. Jadi kita mungkin supaya anak kita ini motivasinya dalam proses pembelajarannya ini meningkat, ya mungkin memang kita harus pintar-pintar berinovasi, memodifikasi permainan-permainan tersebut sehingga anak-anak, terutama anak-anak yang kurang bisa mengikuti dalam proses pembelajarannya, kita beri permainan yang dimodifikasi sehingga timbul rasa ingin tahu dari peserta didik kita sehingga mereka mau mengikuti apa yang ingin kita lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin juga itu bisa divariasi yang bermain perempuan dulu, Kak. Jadi perempuan lawan perempuan. Nah, jadi tingkat kemampuannya kan hampir sama di situ. Mungkin anak laki-lakinya sebagai pembantu bisa, ya dia yang melempar atau yang menjadi tim apanya lah untuk laki-laki yang biasa sudah mahir dalam permainan bola kasti. Nah, kita prioritaskan perempuan di situ yang kita akan coba. Semua yang perempuan ikut bermain, kita bagi 2 grup. Nah, nanti kelihatan biasanya di situ timbul tidak canggung. Iya, Kak. Perempuan lawan perempuan. Mungkin itu saran dari saya, Kak Dwi, untuk membantu, untuk memotivasi, karena ya emang semua yang kita sebagai pendidik ini ya kurang lebihnya sama permasalahan. Kalau sepak bola pasti yang laki-laki jagoan, yang perempuan ini yang biasanya menjadi terkendala dalam proses pembelajarannya, yang takut, yang malas, dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi hal yang biasa yang kita temukan dalam proses pembelajaran kita setiap harinya di sekolah. Oke, terima kasih Kak Dwi. Terima kasih Kak Fasil. Oke, satu lagi dari Kak Fatoni. Masih bergabung Kak Fatoni? Atau Kak Sugi? Kak Sugi bisa berkomunikasi? Ya, iya Kak. Kalau dari saya Kak, artinya timbal balik itu karena memang olahraga gobak sodor ini sudah lama tidak dimainkan. Yang jelas kan kita perlu adanya peraturan yang digunakan untuk dalam pertandingan atau permainan itu gitu loh Kak. Kalau ngelihat dari itu sebenarnya antusias betul. Karena memang dibutuhkan kelincahan, kemudian stamina juga. Ternyata di dalam permainan gobak sodor itu tidak hanya Kak, kalau kepegang terus pindah tidak, ternyata dibutuhkan kelincahan juga. Yang jelas ini berharap kedepannya memang ya sebagai timbal umpan balik ataupun harapan perlu adanya juknis untuk permainan gobak sodor. Mudah-mudahan kedepannya permainan ini dapat berkembang dengan baik. Kalau melihat dari segi anaknya luar biasa Kak. Mereka antusias banget gitu kan, hal yang baru tadi yang dikatakan oleh Kak Fasil tadi gitu. Itu aja dulu Kak yang dapat saya sampaikan Kak, makasih. Oke, terima kasih Kak Sugi. Jadi memang untuk permainan tradisional ini tidak ada aturan yang mengikat sih Kak ya. Jadi memang tidak ada seperti sepak bola. Sepak bola ini memang udah ada organisasi Indonesia dunianya FIFA.
Jadi FIFA ini sudah membuat aturan baku yang diturunkan dan dipergunakan di seluruh dunia. Nah, kalau gobak sodor, sejenis gobak sodor permainan-permainan tradisional ini ya biasanya tidak ada aturan yang baku. Jadi emang ini yang jadi kendala, dan biasanya aturan itu juga ya dari segi pengalaman bermain. Mungkin, oh saya dulu main gobak sodor ini seperti ini. Oh beda lagi Pak, di tempat saya permainan gobak sodor seperti ini. Nah, jadi yang sebagai patokan bakunya hanya sebagai pengalaman dulu saat bermain. Memang kalau untuk aturan bakunya ini tidak ada ya Kak Wahyu ya, untuk permainan gobak sodor ini. Jadi mungkin tidak ada sangat bagus. Dalam permainan gobak sodor ini kan permainan tradisional ya, tapi sudah dipertandingkan di O2SN tingkat daerah. Saya pernah melihat itu di waktu di Jogja itu dipertandingkan seperti sepak takraw ganda tunggal itu sudah ada. Cuman di Lampung ini baru aja. Oke, emang kalau untuk aturannya Kak, untuk penilaiannya atau aturannya? Aturan dalam gobak sodor itu kan aturan tradisional Kak, yang turun temurun. Nah, makanya emang tidak ada kalau bakunya Kak ya. Emang enggak begitu baku. Karena tidak ada jadi enggak ada induknya itu tadi. Jadi emang untuk aturan bakunya ya hanya pengalaman turun-temurun itu tadi Kak. Iya. Tapi kalaupun itu disepakati mungkin bisa forumnya mungkin dari MGMP atau KKG kecamatan membuat satu aturan yang di situ dipakai dalam lingkup mungkin kecamatannya atau lingkup semua kabupatennya, mungkin seperti itu Kak Sugi, bisanya seperti itu. Jadi misalnya di Margas Kampung untuk acara 17-an lomba gobak sodor tingkat SD, SMP sekecamatan Margas Kampung. Nah, di situ dibuat aturan yang baku, juknisnya. Nah, di situ dibuat juknisnya yang bisa digunakan sekecamatan Margas Kampung. Mungkin seperti itu Kak Sugi. Siap Kak. Kalau untuk aturan bakunya emang tidak ada, tapi ya untuk aturan bisa ditambah dan bisa dimodifikasi sesuaikan dengan lingkungan. Seperti itu Kak Sugi ya. Ya, terima kasih Kak Sugi atas umpan baliknya. Satu lagi saya pengen dengar dari Kak Ivan. Mana Kak Ivan bisa berkomunikasi? Suaranya agak putus-putus Kak Basil. Mungkin kalau nggak hujan. Iya, di sini juga hujan. Iya Kak, sinyalnya angel jadi agak putus-putus ini. Oke, nggak apa-apa Kak Ivan. Silakan Kak Ivan, udah ada suaranya. Baik Kak, gimana tadi nggak memperhatikan? Untuk umpan balik Kak Ivan, apa yang Kak Ivan dapatkan dari video pembelajaran aksi nyata tersebut, dan apa yang akan Kak Ivan lakukan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid di waktu yang akan datang? Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi berdasarkan pengalaman aksi nyata dalam pengambilan video kemarin, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman. Yang pertama tentang materi pembelajaran. Jadi
setelah saya amati, jika kita melakukan pembelajaran itu dengan RPP atau modul, sesuai RPP atau modul yang kita ajarkan, itu pembelajaran lebih efektif ketimbang kita tidak sama sekali menggunakan RPP atau modul. Karena sudah terperinci dari pendahuluan, inti, maupun penutup itu sudah terperinci, Kak. Jadi kita tinggal melaksanakannya. Beda halnya dengan kita tidak menggunakan pedoman, Kak. Jadi kita masih bingung, masih mencari hari ini mau belajar apa, besok mau belajar apa, gitu, Kak. Terus untuk kedepannya ya mungkin untuk pembuatan RPP dan lain sebagainya mungkin akan saya laksanakan, soalnya untuk untuk menjamin keberlangsungan yang lebih efektif dalam pembelajaran saya. Gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ivan. Betul apa yang disampaikan Kak Ivan, memang senjata utama kita sebagai pengajar yaitu modul ajar, ya. Itu sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar kita di kelas. Jadi betul yang disampaikan Kak Ivan, kalau kita ada modul ajar yang sudah kita siapkan sebelum kita melakukan proses pembelajaran, emang terasa ringan mengajar kita. Jadi sudah terstruktur di situ. Kita dari pendahuluannya sudah kita rancang di situ kegiatan intinya, walaupun di saat prakteknya, di saat kegiatan intinya mungkin terkendala oleh peserta didik yang kakak-kakak ceritakan seperti cerita-cerita kakak tadi, tidak masalah, walau menurut saya. Jadi itu tinggal kita menginovasi kejadian-kejadian tersebut yang ada di dalam proses pembelajaran, bagaimana kita menyikapinya. Yang terpenting adalah di situ tujuan pembelajaran kita, apa yang ingin kita capai, sudah tercapai, dan sudah dilaksanakan ke peserta didik kita. Di esensinya di situ, jadi tujuan pembelajarannya kita tercapai, walaupun nanti di saat kegiatan intinya pasti anak-anak itu akan meminta hal-hal yang mungkin membuat mereka senang, dalam arti kalau sepak bola, kalau kita latihan teknik dasar, dia meminta setelah melakukan main Pak. Nah, itu udah biasa. Seperti Kak Warji tadi, karena peserta didiknya sudah mahir dalam melakukan passing bawah, akhirnya setelah proses pembelajaran passing bawah, mereka ingin berbentuk dalam permainan. Nah, makanya setelah kita evaluasi dari pembelajaran pertama, mungkin di dalam modul ajar kita bisa tambahkan di kegiatan pembelajarannya setelah pembelajaran teknik dasar, misalnya passing bawah, nah nanti di kegiatan berikutnya ditambah anak-anak mempraktekkan permainan bola voli. Nah, jadi di situ tambah bagus. Jadi tujuan pembelajarannya kita tidak hanya tekniknya saja, tetapi anak-anak mampu mempraktekkan dalam permainan. Jadi esensinya setelah tekniknya mereka mempraktekkan dalam permainan. Jadi malah tercover semua. Tekniknya kita dapat, kita bisa sampaikan, setelah itu diaplikasikan ke dalam permainannya. Mungkin di dalam modul ajar kakak-kakak itu ditambahkan tujuan pembelajarannya, anak-anak atau peserta didik dapat mempraktekkan atau dapat melakukan permainan bola voli dalam
permainan bola voli. Jadi intinya di situ setelah mempraktekkan teknik dasar bisa dilanjutkan ke dalam permainan yang sesungguhnya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah memberikan refleksi tentang aksi nyatanya dan memberikan umpan baliknya. Selanjutnya, terima kasih. Nah, jadi kegiatan kita malam hari ini di awal tadi sudah saya sampaikan, kita hanya merefleksi hasil dari aksi nyata kakak-kakak. Saya ulangi lagi, ucapkan terima kasih, walaupun tidak semua bisa hadir karena terkendala sinyal, karena situasi lagi hujan, dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kakak-kakak, dan ucapan terima kasih bisa tetap berpartisipasi, walaupun terkendala sinyal itu hal yang wajar dalam aktivitas pembelajaran di tatap maya malam hari ini. Mungkin cukup sekian pertemuan kita malam hari ini kakak-kakak terkait tentang refleksi video aksi nyata. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, itu berturut-turut. Kita akan membahas modul 3 dan persiapan RTL, rencana tindak lanjut. Jadi setelah itu nanti kakak-kakak akan membuat video rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak sosialisasikan di sekolah bersama Dewan Guru. Jadi nanti kakak-kakak membuat rencana tindak lanjut, di situ berbentuk PPT dan disosialisasikan bersama-sama dengan Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah kakak masing-masing. Itu untuk tugas selanjutnya kakak-kakak. Oke. Saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dihidupkan kameranya kakak-kakak. Kita Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitasnya. Sampai bertemu di tatap maya yang ke-15 tentang modul 3. Kita laksanakan di hari Kamis. Izin keluar Kak ya.